Hai, ini Koko. Koko remaja 15 tahun, mudah lelah dan kesulitan berjalan karena perutnya yang besar. Hari ini, Koko sedang bermain game sambil terus makan makanan cepat saji seperti burger, bakso, mie ayam, dan banyak lagi. Sesudah itu, Koko tidur. Begitu saja terus-menerus. Sampai akhirnya, ia menangis di suatu hari karena diejek oleh teman sebayanya. Koko mulai kebingungan, mengapa bisa tubuhnya yang semakin besar? Kira-kira apa yang terjadi pada Koko selanjutnya? Dari cerita tersebut, Koko mengalami obesitas atau juga kelebihan asupan nutrisi. Nah, apa sih nutrisi? Dan bagaimana kaitannya dengan gizi? Jadi, nutrisi adalah proses tersedianya energi dan bahan kimia dari makanan yang penting untuk pembentukan dan pemeliharaan sel, pertumbuhan, dan ketahanan tubuh terhadap penyakit. Sedangkan gizi adalah nutrisi penting dalam makanan yang dibutuhkan tubuh untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi organ yang optimal, mencakup proses pencernaan, penyerapan, metabolisme, penyimpanan, hingga pengeluaran zat yang tidak diperlukan. Nutrisi itu terbagi menjadi dua loh, yakni makronutrien dan mikronutrien. Lalu, apa saja contohnya? Makronutrien adalah nutrisi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah besar untuk energi dan membangun jaringan. Sedangkan mikronutrien adalah nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah kecil namun esensial untuk fungsi tubuh, metabolisme, dan kesehatan secara keseluruhan. Contoh dari makronutrien itu ada karbohidrat, protein, lemak, dan air. Karbohidrat sendiri didapatkan dari nasi, kentang, dan ubi. Fungsinya sebagai sumber energi utama tubuh. Kemudian protein didapatkan dari daging, telur, ikan. Fungsinya membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Lemak didapatkan dari daging, susu, keju. Fungsinya sebagai cadangan energi bagi tubuh. Dan air merupakan medium semua reaksi kimia dalam tubuh. Lalu contoh dari mikronutrien sendiri itu ada vitamin yang terdiri dari vitamin A, D, E, dan K. Fungsinya adalah menjaga metabolisme tubuh tetap optimal. Kemudian ada mineral. Mineral berfungsi sebagai untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Hai, selamat datang di dalam tubuh. Aku mulut, pintu pertama perjalananmu. Ayo, tugasku mengunyah. Ini namanya pencernaan mekanik. Tenang ya, aku mengandung enzim. Aku mulai membantu memecah karbohidratmu. Ini disebut pencernaan kimiawi. Jadi aku sedang diproses ya? Betul, setelah ini kamu siap ditelan. Perjalananmu masih panjang. Selamat datang di wilayahku. Aku lambung. Disinilah aku mengaduk dan mencerna makanan lebih kuat. Kami membantu menguraikan protein menjadi asam amino. Wah, rasanya intens sekali di sini. Tenang saja, semua ini demi kebaikanmu agar tubuh bisa memanfaatkanmu dengan maksimal. Hai, aku usus halus. Tugasku menyerap hasil akhir pencernaanmu. Kami siap menyerap glukasa, asam amino, lemak, vitamin, dan mineral. Ayo ikut aku. Kita antar nutrisi ini ke seluruh tubuh. Inilah proses absorpsi. Saat nutrisi masuk ke dalam darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Selamat datang. Disinilah metabolisme berlangsung. Aku memecah zat kompleks menjadi zat yang lebih sederhana untuk menghasilkan energi. Dan aku menyusun zat sederhana menjadi zat yang lebih kompleks untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan. Berkat kerjasama kita, tubuh bisa bergerak, tumbuh, dan memperbaiki diri. Tugasku menyaring sisa zat dari darah. Aku membantu membuang karbon dioksida. Aku mengeluarkan keringat sebagai bagian dari pembuangan.
dan aku mengeluarkan sisa makanan yang tidak dapat digunakan tubuh. Perjalananku berakhir di sini. Senang bisa berperan untuk tubuh. Proses pencernaan tadi tentunya memerlukan peran penting dari organ sistem pencernaan. Ayo kita belajar sistem organ pencernaan. Di dalam sistem pencernaan terdapat beberapa organ, yaitu yang pertama ada mulut. Mulut itu terdiri dari mukosa, gigi, lidah, kelenjar ludah, dan enzim amilase. Fungsi mulut adalah organ pertama yang dimasukkan makanan untuk proses penghancuran dan pengecapan. Selanjutnya yang kedua ada esofagus. Adalah tabung berotot berukuran kurang lebih 20 cm yang berfungsi menyalurkan makanan dari mulut ke lambung dengan gerak peristaltik. Yang ketiga ada lambung. Lambung sendiri terdiri dari kerongkongan, kardiak, fundus, rugae, serosa, antrum, dan pilorus. Berfungsi sebagai penampung makanan sementara, melakukan pencernaan mekanik dan kimiawi. Yang keempat ada usus halus terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum yang berfungsi memecah dan menyerap zat makanan. Yang kelima ada usus besar yang berfungsi menyerap air dan beberapa zat esensial pembentukan sisa zat makanan dengan bantuan bakteri E. coli. Dan yang terakhir ada rektum sebagai penyimpan sementara feses sebelum dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya, aku mau jelasin jenis gangguan asupan nutrisi. Gangguan asupan nutrisi terdiri dari kelebihan asupan nutrisi dan kekurangan asupan nutrisi. Yang terjadi pada Koko adalah kelebihan asupan nutrisi yang disebut obesitas. Obesitas disebabkan karena jumlah kalori yang masuk lebih banyak dibanding jumlah kalori yang dibakar. Ditambah gaya hidup Koko yang tidak sehat seperti kurang bergerak dan makan makanan yang mengandung lemak berlebih. Sedangkan kekurangan asupan nutrisi contohnya adalah stunting dan wasting. Faktor dari gangguan pemenuhan kebutuhan asupan gizi ada beberapa loh, seperti kondisi fisiologis manusia yaitu gangguan pencernaan, kondisi psikologis seperti stres, anoreksia, dan bulimia, serta yang terakhir adalah kondisi sosial ekonomi, yakni kemiskinan dan kurangnya akses pangan. Dari yang sudah dijelaskan, Koko sebaiknya mulai menerapkan pola hidup sehat dengan cara berolahraga dengan rutin, diet sehat, serta rutin melakukan konsultasi kepada dokter.